Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Ahmad Nasser, Penata Komputer Ahli pertama di BBTKLPP Banjarbaru, kelompok 32B golongan 3 angkatan 2, Bapelkes Cikarang peserta Latsar CPNS Kemenkes 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan terkait tugas agenda ketiga, yaitu tentang analisis isu dan gagasan kreatif yang akan dijadikan isu aktualisasi dan habituasi di instansi kerja. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait definisi dan fakta isu-isu aktual yang ada di instansi kerja saya, kemudian dampaknya apa saja, dan setelah itu dianalisis untuk mendapatkan isu utama, dan yang terakhir adalah dari isu utama tersebut, rekomendasi apa yang akan diberikan untuk melakukan penyelesaiannya. Maka dari itu, yang pertama adalah definisi serta fakta isu-isu aktual. Nah, dari fakta-fakta yang didapatkan setelah berdiskusi dengan mentor dan juga saya melihat fenomena selama 3 bulan lebih di instansi saya bekerja, terdapat 3 isu, yaitu tentang kearsipan, yang dimana kearsipan ini belum optimal. Yang kedua adalah terkait belum adanya sistem terintegrasi terkait hasil uji laboratorium, karena di BBTKLPP ada pelayanan uji laboratorium. Terus kemudian yang ketiga adalah terkait pengelolaan website yang belum optimal. Yang pertama, terkait kearsipan yang belum optimal. Jadi, keadaan saat ini di BBTKLPP Banjarbaru terkait kearsipan, yaitu surat menyurat yang dibutuhkan baik surat keluar maupun surat masuk, itu masih bersifat manual. Hal ini membuat kegiatan menjadi terhambat. Padahal, BBTKLPP sudah diberikan aplikasi dari pusat, yaitu TNDE, atau sekarang juga sudah mulai beralih ke Serikandi, yaitu aplikasi kearsipan, yang dimana sistem aplikasi tersebut sudah terintegrasi antar satuan kerja. Nah, maka dari itu, hal ini juga berseberangan dengan Smart ASN, yaitu yang pada poin ASN harus menguasai IT atau memanfaatkan IT. Kemudian untuk isu yang kedua adalah terkait sistem integrasi hasil uji laboratorium. Jadi di BBTKLPP ini memiliki laboratorium untuk melakukan uji terkait uji udara, uji air, dan sebagainya. Namun dalam pelaksanaannya untuk memunculkan lembar hasil uji tadi masih bersifat manual juga, sehingga belum ada sistem yang terintegrasi yang memudahkan si penguji laboratorium dan juga customer. Maka dari itu ini juga berseberangan dengan Smart ASN, yaitu tentang poin IT, dan juga berseberangan dengan berakhlak, yaitu poin berorientasi pelayanan. Lalu yang ketiga adalah terkait pengelolaan website yang belum optimal. Saat ini website BBTKLPP Banjarbaru itu sudah ada, namun belum up to date dan tampilannya masih sederhana. Nah, maka dari itu, mengapa ini diangkat? Karena website tersebut merupakan gerbang utama sebagai citra awal bagi instansi kerja di dunia maya. Maka dari itu, ketika tidak up to date, ketika tampilannya sederhana, maka ini juga berseberangan dengan jiwa Smart ASN, yaitu jiwa entrepreneurship di aspek kreativitasnya. Maka dari itu, dari 3 isu tadi, bahwasanya memiliki dampak masing-masing. Yang pertama adalah untuk kearsipan, yaitu rentan untuk hilang dan juga rusak. Terus kemudian tata kelola kearsipan yang tidak tercatat dengan baik dan mengakibatkan lambatnya proses disposisi karena mengharuskan adanya hard file. Dan yang terakhir, dampaknya adalah terhambatnya kegiatan yang membutuhkan surat menyurat secara cepat. Lalu untuk isu kedua, dampaknya adalah lambatnya proses registrasi hasil uji laboratorium dan juga rentan terjadi kesalahan penulisan. Lalu untuk dampak yang ketiga adalah untuk isu pengelolaan website yang belum optimal, informasi layanan tidak terupdate sehingga berpotensi disinformasi. Lalu dari ketiga isu tadi dilakukan teknik penapisan isu menggunakan USG atau urgency, seriousness, dan growth, yang dimana urgensi ini kita melihat waktu untuk diselesaikan masalah ini termasuk yang mendesak atau tidak. Kalau seriousness ini termasuk yang serius atau tidak masalahnya. Kalau growth ini adalah ketika kita biarkan masalah ini semakin besar atau tidak masalahnya.
seperti itu. Maka berdasarkan isu-isu tadi dan juga berdiskusi dengan mentor, untuk optimalisasi penggunaan sistem kearsipan itu mendapatkan total 14, sistem terintegrasi terkait LHU atau lembar hasil uji laboratorium mendapat total 12, dan optimalisasi website dalam pengelolaan data informasi BTK LPP Banjarbaru mendapatkan nilai 13. Sehingga berdasarkan analisis di atas, maka dapat ditentukan bahwasannya isu yang bakal dibahas adalah optimalisasi penggunaan sistem kearsipan. Penilaian ini menggunakan skala Likert yang dimana nilai 5 adalah sangat berpengaruh kuat, untuk nilai 1 adalah tidak berpengaruh kuat. Maka dari itu, dengan total yang paling banyak adalah 14, sekali lagi diambillah isu optimalisasi penggunaan sistem kearsipan sebagai isu utama. Untuk membedah isu utama ini, apa yang akan bisa kita ambil untuk memberikan program perubahan yang ada di instansi kerja kita, maka kita melakukan analisis SWOT, yaitu menggunakan strength, weakness, opportunity, dan ancaman. Nah, dari analisis SWOT ini, kita mendapatkan bahwasannya kita bisa mengambil aspek terkait kelemahannya, yaitu SDM arsiparis yang kurang memahami teknologi informasi dan sistem aplikasi, dan kurangnya pemahaman terhadap buku panduan aplikasi yang sangat general. Maka dari itu, terdapat dua alternatif penyelesaian dari dua kelemahan tadi. Yang pertama adalah kita membuat buku panduan sesuai kebutuhan pengguna. Memang saat ini sudah ada buku tersebut, buku yang bersifat general. Namun, arsiparis pengguna lainnya ketika membuka buku tersebut, mereka tidak paham karena sangat umum sekali. Apalagi transformasi digital itu butuh proses yang panjang dan butuh proses yang cepat, sehingga buku panduan sesuai kebutuhan pengguna akan membantu mereka untuk memahami lebih cepat. Begitu pula dengan video tutorial yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga mereka tidak perlu membaca hak akses yang lainnya. Mereka hanya cukup membaca ketika dia sebagai seorang arsiparis, maka dia akan membaca dan melihat video tutorial terkait arsiparis. Ketika dia menjadi seorang user lainnya, atau ibaratnya pimpinan atau mungkin di bagian admin dan sebagainya, itu hanya membaca hak akses mereka saja. Maka dari itu alternatif penyelesaiannya diberikan dua, yaitu membuat buku panduan sesuai kebutuhan pengguna dan video tutorial penggunaan sesuai kebutuhan pengguna. Lalu tahapan-tahapan dari alternatif tersebut, yang pertama adalah kita harus memahami dulu sistem aplikasi kearsipan. Lalu yang kedua, kita kumpulkan data permasalahan setiap pengguna. Lalu tahap kegiatan yang ketiga adalah pembuatan buku panduan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahapan yang keempat adalah sosialisasi bertahap kepada pengguna yang terkait. Jadi kita bertahap, dari arsiparis kita sosialisasi, terus kemudian dari pengguna lain kita sosialisasi, dari admin kita sosialisasi, bahkan sampai ke para koordinator dan pimpinan kita sosialisasi. Lalu yang terakhir adalah pendampingan penggunaan aplikasi. Artinya setelah kita sosialisasikan, kita akan melakukan pendampingan. Jika mereka ada masalah, kita harus hadir. Maka dari itu, pada tahapan alternatif ini, kita akan terkait dengan pihak yang lain, seperti arsiparis, pengguna lainnya, staf lainnya, para koordinator, dan juga pimpinan. Untuk tahapan alternatif yang kedua, juga sama, hanya saja di tahap yang ketiga kita melakukan pembuatan video panduan. Yang pertama, tetap kita harus pahami dulu aplikasi kearsipannya, kemudian kita kumpulkan data permasalahan pengguna, dan yang ketiga pembuatan video panduan sesuai kebutuhan pengguna, dan yang keempat kita lakukan sosialisasi, dan yang terakhir kita lakukan pendampingan penggunaan aplikasi. Nah, itulah tadi analisis isu dan juga gagasan kreatif dari peralatan komputer ahli pertama di BPTK LPP Banjarbaru. Semoga analisis isu dan gagasan kreatif ini dapat membantu instansi kerja mencapai tujuannya dan juga menjadikan instansi kerja menjadi lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.